Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mizan Story dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu dan semoga harimu menyenangkan. Kisah ini diambil dari kisah nyata dan kami rangkum sederhana mungkin. Seorang TKW asal Kediri dikubur hidup-hidup di Kamboja. Tapi seminggu kemudian, ia ditemukan hidup, tanpa luka sedikit pun. Bagaimana mungkin? Siapa yang menyelamatkannya? Dan apa yang sebenarnya terjadi di balik tanah yang pernah menelannya? Sahabat Mizan Story, mari kita luangkan waktu sejenak. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang tak selalu ramah, mari kita tundukkan hati dan memohon perlindungan kepada Yang Maha Kuasa, agar kita, keluarga kita, dan setiap jiwa yang rentan, dijauhkan dari kejahatan manusia, dari niat buruk, dan dari bahaya yang tak terlihat. Ya Allah, lindungilah kami dari kesaliman manusia. Bentangkan benteng rahmat-Mu di sekeliling kami. Jadikan kami insan yang selalu berada dalam penjagaan-Mu, dan kuat menghadapi setiap cobaan hidup dengan sabar dan iman. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita simak kisahnya. Langit Kediri tampak kelabu ketika Della melangkah keluar dari rumah berdinding bambu itu. Di balik senyum kecil yang dipaksakan, matanya menyimpan getir yang dalam. Ibunya baru saja menjual satu-satunya sawah warisan keluarga untuk membayar agen penyalur tenaga kerja. Ini demi masa depan, Le, kata ibunya dengan suara serak menahan tangis. Della hanya mengangguk, menggenggam erat tangan wanita renta itu, menyimpan doa dalam diam. Sejak kecil, Della terbiasa hidup dalam kekurangan. Ayahnya meninggal saat ia masih duduk di bangku SMP, dan sejak itu ia menggantikan peran kepala keluarga. Mencuci baju tetangga, membantu di warung, hingga menjual keripik di pasar, semua dilakukannya demi menyambung hidup. Ketika ada tawaran bekerja di luar negeri dengan gaji besar, Della merasa seperti mendapat secercah cahaya di ujung lorong gelap. Ia tak tahu, cahaya itu hanyalah api dari neraka yang menantinya. Agen penyalur itu tampak meyakinkan. Berkemeja rapi, membawa berkas resmi, dan bicara lancar tentang peluang kerja legal di Kamboja. Cuma jadi asisten rumah tangga. Majikannya baik, ada libur mingguan, dan gajinya dolar, katanya sambil menunjukkan foto rumah mewah yang katanya tempat Della akan bekerja. Ibunya menangis terharu. Della, ia terlalu sibuk bermimpi untuk curiga. Hari keberangkatan tiba, Bandara Juanda terasa seperti gerbang dunia baru. Di sana, Della bertemu beberapa perempuan lain, semuanya muda, semuanya penuh harap. Mereka saling berbagi cerita, saling bertukar nomor, saling meyakinkan bahwa ini akan jadi awal yang baik. Tapi sejak mendarat di Phnom Penh, semuanya berubah. Paspor mereka langsung diambil, telepon disita, nama mereka dilenyapkan secepat awan di langit tropis. Kami bukan Art, bisik salah satu perempuan padanya. Malam pertama mereka ditampung di rumah sempit yang dijaga pria-pria asing bertubuh kekar. Kita dijual. Della terdiam, otaknya menolak mencerna kalimat itu. Tapi hari-hari berikutnya membenarkan ketakutan itu. Mereka dipindahkan ke sebuah gudang kumuh. Mulai dipaksa bekerja, tanpa bayaran, tanpa istirahat. Jika melawan, cambuk bicara. Di malam-malam yang sunyi, Della menangis diam-diam. Bukan karena sakit di tubuh, tapi karena rasa bersalah. Ia merasa telah menyeret ibunya dalam keputusan yang salah. Rasa rindu kampung halaman bercampur marah pada nasib. Ia ingin pulang, tapi tak tahu harus kemana. Namanya telah hilang dari dunia luar. Ia bukan siapa-siapa lagi, hanya angka dalam daftar budak zaman modern. Namun dalam hati yang mulai rapuh, Della menggenggam satu hal tekad. Ia menolak menjadi korban tanpa suara. Dalam kegelapan itu, ia mulai menyusun harapan dari serpihan kepedihan. Ia tak tahu bagaimana, tapi satu hal ia yakini, jika tak bisa lari, maka ia akan melawan. Walau hanya dengan bisikan, walau hanya dengan doa. Hari-hari di Phnom Penh berjalan seperti mimpi buruk tanpa akhir. Della dan para perempuan lain dikurung dalam sebuah bangunan tanpa jendela di pinggiran kota. Bau keringat, besi berkarat, dan luka yang belum sempat sembuh memenuhi udara setiap harinya. Mereka bangun sebelum fajar, dipaksa bekerja di sebuah pabrik gelap yang memproduksi barang-barang ilegal, entah kosmetik, entah bahan kimia, tak seorang pun tahu pasti. Mereka hanya tahu bahwa jika berhenti lebih dari 5 menit, cambuk akan bicara, dan darah akan membayar. Della sudah tak bisa lagi menghitung berapa kali lututnya berdarah karena dipaksa merangkak membersihkan limbah beracun. Tangannya kapalan, kuku-kukunya hitam,
dan di pergelangan kakinya terdapat bekas rantai yang kadang masih dipasang saat malam tiba. Di antara kerja paksa dan siksaan, rasa lapar jadi sahabat abadi. Mereka diberi makan 1 kali sehari, sepotong roti basi dan air keruh. Kadang ia teringat masakan ibunya, dan air mata akan menetes pelan tanpa bisa dihentikan. Suatu malam, seorang perempuan bernama Rini, teman sekamarnya yang juga dari Indonesia, tidak bangun lagi. Tubuhnya dibiarkan tergeletak hingga pagi, dan saat penjaga datang, ia hanya ditendang keluar seolah tak lebih dari karung sampah. Della gemetar melihatnya. Nyawa di tempat ini lebih murah dari kain pel. Namun ketakutan yang lebih besar datang dari cara sindikat mempermainkan harapan. Mereka sesekali menjanjikan pembebasan bagi siapa yang bekerja paling rajin. Beberapa gadis termakan janji itu, bekerja sekuat tenaga, hanya untuk kemudian dijual ke lokasi lebih buruk, beberapa ke tempat pelacuran ilegal, lainnya tak pernah terdengar lagi kabarnya. Della menyaksikan semuanya, dan ia tahu, tempat ini bukan hanya penjara, tapi kuburan hidup. Dalam kesunyian malam yang mencekam, Della mulai mencuri waktu untuk memperhatikan pola penjagaan. Ia mulai mencatat jam makan para penjaga, posisi kamera, dan waktu listrik sering padam. Ia menyimpan potongan kawat kecil yang ditemukannya di lantai, menyelipkannya di bawah lantai kayu tempat tidurnya. Harapannya kecil, tapi nyata, melarikan diri. Ia tahu risikonya, tapi terus hidup di tempat ini bukan lagi pilihan. Itu sama saja dengan menunggu mati. Namun upaya pelariannya gagal di malam ke-14. Salah satu penghuni lain membocorkan rencana Della untuk imbalan makanan tambahan. Malam itu, Della diseret keluar, ditelanjangi sebagian, dan diikat di depan semua penghuni sebagai peringatan. Tubuhnya dicambuk tanpa ampun, dan darahnya menyatu dengan tanah basah. Tapi yang lebih menyakitkan dari luka fisik adalah rasa dikhianati oleh sesama yang juga sama-sama menderita. "Untukmu, tidak ada pengampunan," kata salah satu penjaga, pria tinggi besar dengan tatapan dingin. "Besok pagi, kau akan hilang selamanya." Della hanya menatapnya. Tubuhnya lemah, tapi matanya tidak padam. Di dalam dirinya, masih tersisa bara kecil yang tak bisa dipadamkan oleh cambuk, atau rasa sakit. Ia tidak tahu bahwa nasib tragis yang menantinya besok, justru akan menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar dari sekadar pelarian. Pagi itu, langit Phnom Penh tertutup awan kelabu, seolah tahu ada nyawa yang hendak dipadamkan. Della digiring keluar dari gudang, tubuhnya lemas, bibir pecah-pecah, dan matanya tetap menatap lurus tanpa air mata. Ia tidak lagi dipandang sebagai manusia, melainkan barang rusak yang sudah tak berguna. Beberapa pekerja lain hanya mampu menunduk, takut rasa iba mereka akan dianggap pembangkangan. Tak seorang pun tahu apa arti hilang yang dikatakan penjaga semalam, hingga mereka menyaksikan sendiri. Mereka membawanya ke sebuah hutan sunyi di pinggiran kota. 3 pria bersenjata menggali lubang sedalam dada manusia. Della, setengah sadar, hanya bisa menyimak suara cangkul menghantam tanah. Tak ada peluru, tak ada pisau. Mereka memilih cara paling sunyi dan kejam, dikubur hidup-hidup. "Biar anjing yang menyelesaikannya," kata salah satu penjaga sambil tertawa kecil. Della didorong masuk ke lubang itu, tubuhnya jatuh membentur tanah dingin. Ia sempat mengerang, tapi tak ada yang peduli. Mereka mulai menimbunnya, gelap, sesak, tanah menghantam wajah dan dadanya. Della hanya bisa bernafas melalui celah kecil yang tersisa di sekitar mulutnya. Tangannya tak lagi bisa digerakkan. Seluruh tubuhnya ditelan bumi. Namun, di detik-detik kematian itu, pikirannya melayang, kepada ibunya, kepada masa kecil di sawah, kepada malam-malam ia menyanyikan lagu daerah sambil menatap langit Kediri. Ia ingin berteriak, tapi paru-parunya menolak. Perlahan, kesadarannya pudar. Dalam kegelapan mutlak itu, hanya satu yang tersisa, doa. Entah bagaimana, ia tidak mati. Waktu kehilangan makna, bisa sehari, bisa seminggu, bisa hanya beberapa jam, Della tak tahu. Tapi di tengah tanah pekat itu, tubuhnya terasa ringan. Ia tidak merasakan lapar, dingin, atau nyeri lagi. Sebaliknya, ada kehangatan aneh menyelimuti dirinya. Seolah ada sesuatu, entitas tak kasat mata, yang menjaganya. Nafasnya teratur, seolah udara meresap dari celah yang tak terlihat. Mimpi aneh datang silih berganti, sosok perempuan tua berselendang putih, nyanyian kuno berbahasa Jawa, dan bisikan lirik, "Kau belum selesai, Le." Lalu,
keajaiban terjadi. Seorang petani lokal yang sedang mencari kayu bakar mencium bau tanah yang tak biasa. Ia merasa tanah itu bernafas. Ketakutan, ia memanggil warga sekitar. Mereka menggali, dan teriakan histeris terdengar saat tangan manusia mencuat dari tanah. Tubuh Della ditarik perlahan. Matanya tertutup, tubuhnya utuh, tidak terluka, tidak membusuk. Beberapa warga menangis, menyangka ini mayat kerasukan roh. Tapi ketika Della membuka matanya, semua terpaku. Ia hidup. Della dibawa ke klinik desa. Berita tentang perempuan yang bangkit dari kubur menyebar seperti api. Media lokal, polisi, dan bahkan dukun pun datang berbondong-bondong. Dokter bingung, tidak ada tanda trauma serius, tidak juga dehidrasi ekstrim. Mereka tak bisa menjelaskan, tapi Della tahu, dirinya diselamatkan. Bukan oleh logika, bukan oleh kekuatan, tapi oleh sesuatu yang lebih besar, entah kekuatan doa, alam, atau mungkin keajaiban murni. Saat tubuhnya mulai pulih, satu hal memenuhi pikirannya. Ia sudah pernah merasakan kematian. Tak ada lagi yang bisa menakutinya. Della bukan lagi gadis yang sama yang berangkat dari Kediri dengan mimpi kecil. Kini, ia membawa misi, membongkar semuanya, menyeret para iblis itu ke cahaya. Kubur telah memberinya kehidupan baru, dan ia akan menggunakannya untuk menyalakan api perlawanan. Berita tentang perempuan yang bangkit dari kubur menyebar seperti petir di langit tenang. Dalam waktu 2 hari, wajah Della muncul di berbagai portal berita Asia Tenggara. Perempuan TKW ditemukan hidup setelah dikubur, begitu salah satu judul sensasional menulisnya. Namun bagi Della, yang baru saja kembali dari kematian, perhatian media adalah luka yang dibuka ulang. Setiap kamera yang menyorot wajahnya adalah cermin dari neraka yang baru saja ia lewati. Di ranjang kecil sebuah klinik desa, Della duduk menatap langit-langit. Ia tak banyak bicara, seolah kata-kata sudah kehabisan makna. Dokter yang memeriksanya mengatakan bahwa secara medis, keadaannya mustahil. Tak ada tanda-tanda kerusakan organ, tak ada luka dalam, bahkan tekanan darahnya nyaris normal. Seorang perawat berbisik bahwa ia mungkin jelmaan roh penunggu hutan. Tapi Della hanya tersenyum lemah. Ia tahu kebenarannya, ia bukan hantu. Ia hanya manusia yang tidak menyerah saat kematian menjulurkan tangan. Kepolisian Kamboja mulai menyelidiki. Namun, seperti yang sering terjadi, mereka lebih tertarik menjaga citra ketimbang mencari kebenaran. Della diminta tetap diam. "Kamu sudah selamat, jangan cari masalah lagi," kata seorang perwira saat mengunjunginya. Tapi Della menatapnya dengan sorot yang menusuk. Ia bukan lagi gadis lemah yang mudah diatur. Ia adalah saksi hidup kejahatan yang nyaris merenggut ratusan nyawa lainnya. Di tengah tekanan itu, Della diam-diam dihubungi oleh seorang aktivis hak asasi manusia asal Filipina yang mendengar kisahnya lewat media alternatif. Namanya Clarice, dan ia pernah menjadi korban eksploitasi serupa. "Apa yang kamu alami bukan kebetulan, Della. Kamu selamat karena harus bersuara," ujarnya dalam panggilan video pertama mereka. Kata-kata itu mengguncang hati Della. Untuk pertama kalinya sejak dikubur, ia merasa hidup bukan hanya karena mukjizat, tapi karena tanggung jawab. Dengan bantuan Clarice dan tim kecil dari LSM Internasional, Della mulai mengungkapkan kisahnya secara bertahap. Ia menyebut nama-nama, menjelaskan lokasi gudang, sistem kerja paksa, hingga taktik kejam yang digunakan sindikat. Ia menggambarkan wajah para penjaga, logat mereka, bahkan kode komunikasi mereka. Setiap detail kecil yang ia simpan dalam ingatannya, kini menjadi senjata. Namun, keberaniannya membawa risiko. 2 hari setelah wawancaranya tayang di sebuah saluran independen, seseorang menyusup ke klinik dan mencoba menyuntikkan sesuatu ke infusnya. Untungnya, seorang perawat sempat memergoki dan pelaku kabur. Malam itu, Della dipindahkan ke lokasi rahasia. Ia tak bisa kembali ke rumah sakit. Ia tak bisa kembali menjadi gadis biasa. Kini ia adalah ancaman bagi jaringan kriminal lintas negara. Tapi Della tidak mundur. Dalam gelap, ia mulai menulis, bukan hanya tentang dirinya, tapi tentang Rini, tentang puluhan gadis yang tidak sempat bangkit dari kubur. Ia tahu satu hal pasti, sindikat itu akan memburunya, tapi mereka juga tahu, mereka telah gagal membunuhnya. Dan bagi Della, itulah awal dari peperangan. Peperangan seorang perempuan yang lahir kembali dari tanah, dan memilih berdiri, bukan untuk balas dendam, tapi untuk keadilan. Setiap malam di tempat persembunyiannya,
Della duduk di depan laptop pinjaman dengan tangan gemetar, menuliskan setiap detail tentang gudang maut tempat ia dipenjara. Di sela-sela huruf-huruf itu, darahnya masih terasa menempel, bukan di tubuh, tapi dalam kenangan. Ia menulis bukan hanya sebagai saksi, tapi sebagai korban yang selamat dari maut. Kata-kata yang ia ukir bukan sekadar cerita, melainkan peluru yang diarahkan pada jantung kejahatan. Bersama Clarice dan tim dari LSM Internasional, Della memulai kampanye global. Ia muncul dalam forum-forum digital, disamarkan wajah dan suaranya, tapi kegetiran dalam ceritanya tak bisa disembunyikan. Dunia mulai bereaksi. Tagar-tagar Justice for Della muncul, lalu menjalar menjadi tagar Savete Silence. Para netizen mengutuk, aktivis turun ke jalan, dan tekanan terhadap pemerintah Kamboja dan Indonesia mulai membesar. Tapi di balik euforia digital, bahaya juga mendekat. Salah satu saksi kunci dari gudang yang sama, seorang perempuan asal Vietnam, ditemukan tewas di kamar mandi sebuah penampungan. Polisi menyebutnya bunuh diri, tapi Della tahu lebih dari itu. Ia mulai kehilangan tidur. Di malam-malam yang sunyi, ia kadang terbangun dengan jeritan yang hanya ia dengar sendiri. Bayangan tanah menutup wajahnya, cambuk di punggung, dan wajah Rini yang membeku dalam ketakutan, semua datang bergantian tanpa ampun. Namun justru dari luka-luka itu, suara Della makin lantang. Ia bersikeras untuk dihadirkan dalam konferensi HAM Asia Tenggara. Tim LSM awalnya menolak, menganggap itu terlalu berisiko. Tapi Della berseru, kalau aku masih bisa bicara setelah dikubur hidup-hidup, maka dunia harus mendengarnya. Akhirnya, dengan pengamanan ketat, Della tampil secara langsung, berdiri di panggung kecil di Bangkok. Tak ada air mata, hanya suara bergetar yang membelah ruangan. Saya adalah suara dari dalam tanah. Dan tanah itu menyimpan ratusan tubuh yang tak pernah kalian dengar jeritannya. Ruangan hening, wartawan menunduk, aktivis menggenggam tangan, seorang diplomat meneteskan air mata. Rekaman itu viral dalam hitungan jam. Pemerintah Indonesia mulai memberi tekanan resmi ke otoritas Kamboja, memaksa dibentuknya tim investigasi gabungan. Sementara itu, beberapa nama yang disebut Della dalam kesaksiannya mulai menghilang, satu persatu, melarikan diri atau dihabisi oleh sindikat mereka sendiri. Pertarungan itu bukan hanya tentang hukum. Ini adalah perang bayangan. Della tahu, dengan setiap langkahnya, nyawanya semakin di ujung tanduk. Tapi dalam hatinya sudah tak ada lagi tempat untuk takut. Ia sudah melewati kematian, dan kini hidupnya hanya untuk satu hal, membakar sunyi yang selama ini menyelimuti ribuan korban. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk mereka yang suaranya dipaksa padam sebelum sempat bicara. Malam itu, ia menatap bintang dari balik jendela sempit tempat perlindungannya. Untuk pertama kali dalam waktu yang lama, ia tersenyum. Bukan karena aman, tapi karena tahu, walau jalan di depannya masih berdarah, ia tidak sendiri. Dunia mulai mendengar. Hari-hari setelah konferensi di Bangkok menjadi badai bagi hidup Della. Ia tak pernah lagi merasa benar-benar aman. Nomor-nomor tak dikenal terus meneror. Email ancaman datang silih berganti, berisi foto-foto dirinya yang diambil diam-diam di tempat persembunyian. Tim LSM memperketat keamanan, memindahkannya dari satu lokasi ke lokasi lain seperti menyembunyikan nyawa yang terlalu berharga untuk hilang. Tapi di mata sindikat, Della bukan manusia lagi, ia adalah bom waktu. Suatu malam, tempat perlindungan yang ia tinggali diterobos orang tak dikenal. Untungnya, Della sedang dibawa ke lokasi wawancara rahasia saat itu. Namun dua relawan ditemukan babak belur, dan salah satunya koma. Della menangis histeris saat melihatnya melalui layar video. Mereka menyakitimu karena aku, bisiknya. Clarice menggenggam tangannya erat, tidak, Del. Mereka menyakiti karena kamu melawan. Tapi dunia butuh orang yang melawan. Pihak Interpol akhirnya turun tangan. Dalam operasi diam-diam, beberapa gudang di Kamboja dan Vietnam digerebek. Puluhan korban dievakuasi, mayoritas perempuan. Namun, banyak dari mereka sudah terlalu trauma untuk bicara. Wajah kosong mereka menjadi cermin penderitaan yang tak terlukiskan. Melihat itu, Della semakin yakin, apa yang ia perjuangkan bukan sekadar balas dendam. Ini tentang memecah keheningan global yang selama ini membiarkan neraka itu terus hidup. Sayangnya, kebenaran tak selalu membawa perlindungan. Pemerintah Indonesia, di bawah tekanan politik dan ekonomi, mulai bersikap ambigu.
Kami mengapresiasi keberanian Della, ujar seorang pejabat dalam konferensi pers, namun kami menghimbau semua pihak untuk tidak menyebarkan cerita yang belum tentu dapat diverifikasi. Kata-kata itu menusuk Della lebih dari cambuk manapun. Ia tahu apa yang ia alami. Ia tahu wajah-wajah itu. Dan ia tahu, banyak dari mereka sekarang bersembunyi di balik jas dan gelar diplomatik. Puncaknya, seorang penyidik lokal yang membantu Della ditemukan tewas di sungai, tangannya terikat, mulutnya disumpal. Pesan di sakunya hanya satu kalimat, "Kau bicara terlalu banyak." Dunia kembali berguncang. Tapi bagi Della, ini adalah titik balik. Ia memutuskan untuk menulis buku, bukan sebagai memoir, tapi sebagai senjata abadi. Ia ingin kesaksiannya hidup lebih lama dari ancaman. Clarice membantunya menerbitkan karya itu secara independen. Judulnya, sederhana, Suara dari Bawah Tanah. Dalam buku itu, Della tak hanya menuliskan kesaksiannya, tapi juga nama-nama korban yang tak pernah ditemukan, puisi untuk Rini, dan doa-doa sunyi yang ia bisikkan saat tubuhnya dikubur hidup-hidup. Buku itu menjadi simbol perlawanan. Dibaca di kampus, disebar di forum internasional, dan bahkan diangkat menjadi film dokumenter. Di akhir bab itu, Della duduk sendirian di balkon kecil di tempat persembunyian barunya. Ia memegang salinan pertama bukunya. Angin malam menerpa wajahnya, membawa aroma tanah yang tak lagi menakutkan, tapi menjadi kenangan akan keajaiban. Ia tahu, peperangan belum usai. Tapi hari ini, ia menang. Ia masih hidup, dan selama ia hidup, kebenaran tidak akan dibungkam. Bandara Internasional Soekarno-Hatta pagi itu tampak biasa bagi banyak orang. Tapi bagi Della, detik ia menginjakkan kakinya di lantai Indonesia, napasnya tercekat. Bukan karena lega, melainkan karena luka lama yang terasa menganga kembali. Ia bukan pulang sebagai pahlawan, tapi sebagai saksi hidup, dan saksi, di negeri ini, kadang dianggap duri. Tak ada penyambutan resmi. Hanya seorang petugas imigrasi yang menatap paspornya dengan ragu, lalu mengangguk pelan tanpa kata. Di luar, udara Jakarta terasa panas dan padat, berbeda dari aroma tanah yang pernah menyelamatkannya. Della duduk di kursi taksi bandara, menatap keluar jendela, menyaksikan kota yang tak pernah tahu penderitaannya. Clarice sudah kembali ke negaranya, dan tim LSM hanya bisa mendampingi sampai batas hukum tertentu. Kini, Della sendirian, di rumahnya sendiri yang tak lagi terasa seperti rumah. Ia tak tahu apakah harus merasa aman atau justru lebih takut. Sesampainya di kampung halamannya di Kediri, Ibu Della menyambut dengan pelukan erat dan isak tangis yang pecah seketika. "Aku pikir kamu udah nggak bakal pulang, Le," bisiknya, sambil membelai rambut Della yang kini lebih tipis dan kusam. Warga desa menatapnya dengan dua wajah, kekaguman dan ketakutan. Ada yang berbisik, "Dia bangkit dari kubur." Ada pula yang berujar, "Jangan dekat-dekat, nanti kena sial." Tapi Della hanya tersenyum. Ia sudah terlalu akrab dengan penghakiman diam-diam. Namun, kedamaian itu semu. Suatu malam, jendela rumah ibunya dilempari batu. Ada kertas yang diselipkan, "Diamlah, atau keluargamu jadi korban selanjutnya." Della menggenggam pesan itu erat, dadanya sesak. Ia mengira dengan pulang, semuanya akan selesai. Tapi ternyata, bayangan sindikat itu menjangkau hingga ke akar desa. Mereka mungkin tak bisa membungkam suaranya secara langsung, tapi mereka tahu di mana titik lemahnya, keluarga. Ia memutuskan pergi dari rumah keesokan harinya, diam-diam, meninggalkan surat dan air mata untuk ibunya. "Bu, jangan sedih. Aku bukan lari. Aku hanya mau memastikan ibu tetap hidup," tulisnya. Ia kembali bergabung dengan jaringan aktivis, namun kali ini, dalam senyap. Ia mengajar mantan korban, memberi pelatihan keterampilan, dan mendampingi mereka yang baru bebas dari perdagangan manusia. Della menjadi sosok bayangan, tak selalu terlihat, tapi kehadirannya terasa. Meski hidupnya kini jauh dari sorotan, dampaknya menjalar. Pemerintah mulai memperketat aturan pengiriman TKW. Surat kabar internasional menuliskan kisahnya sebagai simbol perlawanan. Bahkan satu sekolah di Manila mengganti nama ruang bacanya menjadi Ruang Della. Tapi Della tak mengejar penghargaan. Ia hanya ingin satu hal, agar tak ada lagi yang dikubur dalam diam, seperti dirinya dulu. Di suatu malam hujan, Della kembali berdiri di tanah kosong di hutan tempat ia dulu dikubur. Sendirian, hanya berbekal lilin kecil dan setangkai melati. Ia menunduk, menyentuh tanah yang dulu menelannya hidup-hidup.
"Terima kasih," bisiknya. "Karena kau tak membunuhku, aku bisa hidup untuk menyelamatkan mereka." Angin malam berhembus pelan, dan lilin itu tetap menyala, seperti jiwanya pernah padam, tapi kini menyala lebih terang dari sebelumnya. 3 tahun telah berlalu sejak Della pertama kali muncul dari dalam tanah, hidup ketika seharusnya sudah menjadi mayat. Dunia terus bergerak, tapi luka itu tidak pernah benar-benar sembuh. Nama Della tak lagi sering muncul di berita, namun bayangannya tetap hidup di hati banyak perempuan yang menemukan keberanian untuk bersuara. Di banyak tempat, ia dikenal bukan hanya sebagai korban, tetapi sebagai simbol harapan, harapan yang lahir dari kubur. Di sebuah pusat rehabilitasi rahasia di Filipina Selatan, Della kini menjadi pembimbing tetap bagi para penyintas. Ia tidak pernah memperkenalkan diri secara lengkap, tidak pernah membanggakan masa lalunya. Tapi dari matanya, para gadis yang pernah mengalami penderitaan serupa tahu, ia mengerti. Ia tidak berbicara banyak, namun ketika ia bicara, suaranya menembus ke dalam luka-luka yang tersembunyi paling dalam. Suatu hari, seorang gadis kecil asal Myanmar memeluknya erat sambil menangis. "Aku pikir aku sudah mati, tapi kakak bikin aku mau hidup lagi." Della hanya memeluknya balik, air matanya jatuh diam-diam. Ia sadar, ia tidak selamat sendirian. Ia diselamatkan oleh bumi, oleh tekad, dan oleh suara-suara yang memilih melawan sunyi. Dan kini, ia meneruskan tongkat itu. Setiap perempuan yang ia selamatkan, adalah cahaya baru dalam rantai yang dulu nyaris mematikan segalanya. Sementara itu, proses hukum terhadap sindikat perdagangan manusia terus berlanjut, lambat namun pasti. Beberapa pelaku ditangkap, sebagian lainnya diburu dan hidup dalam pelarian. Pemerintah internasional mulai membuka mata akan besarnya jaringan hitam ini, meski masih banyak pihak yang memilih diam. Namun berkat keberanian Della, lubang pertama di tembok keheningan itu telah terbuka. Dan dari retakan kecil itu, cahaya kebenaran mulai menembus. Suatu malam, Della menerima email tanpa nama. Isinya hanya satu kalimat, dengan foto yang membuat napasnya tercekat, "Kami tidak lupa." Foto itu memperlihatkan wajah ibunya dari kejauhan, di halaman rumah. Ancaman lama kembali menghantui, tapi kali ini, Della tidak gentar. Ia tahu bahaya itu selalu mengintai. Namun ia juga tahu, ketakutan tak bisa lagi menghentikannya. Karena ia tidak sendiri, karena kini, terlalu banyak suara yang ikut bersamanya. Della kemudian mengirim rekaman suaranya ke seluruh jaringan aktivis, jurnalis, dan media. Dalam rekaman itu, ia berkata, "Jika kalian mendengar ini, mungkin aku sedang dibungkam. Tapi ingat, bukan aku yang penting. Yang penting adalah setiap perempuan yang masih dikurung, disiksa, dibungkam. Jangan biarkan suara ini padam. Jangan biarkan mereka terkubur seperti aku dulu. Bangkitkan mereka dengan keberanian kalian." Dan malam itu, saat angin kembali berembus dari arah barat, Della menatap langit. Tak ada kamera, tak ada sorotan. Hanya dirinya, dan suara alam yang ia percayai telah menyelamatkannya dulu. Ia menutup mata, memeluk dirinya sendiri, dan tersenyum kecil. Ia tidak tahu berapa lama waktu yang tersisa, tapi satu hal pasti, suara Della tidak akan pernah padam. Ia telah menjadi nyala yang hidup dalam setiap hati yang pernah dibungkam. Dan itulah akhir dari kisah Della, suara dari bawah tanah, sebuah perjalanan panjang dari penderitaan, keajaiban, hingga keberanian untuk melawan ketidakadilan. Semoga cerita ini tidak hanya menjadi hiburan, tapi juga pengingat bahwa di balik setiap berita yang kita baca, ada manusia yang berjuang, menangis, dan berharap untuk didengar. Terima kasih telah menyaksikan dan mengikuti cerita ini sampai akhir, sahabat Mizan Story. Dukungan kalian sangat berarti untuk terus menyebarkan cerita-cerita bermakna dan membuka mata tentang isu-isu kemanusiaan di sekitar kita. Cerita ini adalah fiksi. Nama, tempat, dan peristiwa dalam cerita ini adalah hasil imajinasi penulis dan tidak dimaksudkan untuk menggambarkan individu atau kejadian nyata. Cerita ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya perdagangan manusia dan pentingnya melindungi hak-hak para pekerja migran. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Salam hangat dari kami di Mizan Story. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.